Dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang namanya kaedah atau norma-norma. Apa yang dimaksud dengan kaedah? Kaedah itu adalah patokan perilaku yang seharusnya, yang menuntun masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Kaedah itu dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kaedah sosial dan kaedah non-sosial. Kaedah non-sosial disebut juga kaedah pribadi. Itu yang disebut terdiri dari dua, yaitu kaedah kesusilaan dan kaedah agama. Kaedah agama itu adalah kaedah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua tadi adalah kaedah kesusilaan, kaedah yang melekat pada diri pribadi orang-orang tertentu. Setiap orang punya standar perilaku masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu adalah nilai-nilai yang dia anut sendiri, kebaikan yang dia anut sendiri. Walau entah dari mana dia dapat, tapi dia memulai dirinya untuk mematuhi apa yang dia sebut sebagai norma-norma atau kaedah kesusilaan. Nah, kaedah antar pribadi itu ada dua, yaitu kaedah kesopanan dan kaedah hukum. Nah, disinilah kita akan melihat apa beda kaedah kesopanan dan kaedah hukum. Kaedah kesopanan itu bisa disamakan, bisa diidentikan dengan etika. Nah, etika ini adalah nilai-nilai norma-norma atau kaedah-kaedah yang dipatuhi oleh masyarakat berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi kaedah kesusilaan itu kan kita tidak berhubungan dengan orang lain. Walaupun di dalam hutan sekalipun, ketika kita berpikir bahwa kita harus mandi sebelum sarapan, maka orang itu akan tetap mandi sebelum sarapan, walaupun dia sendiri di dalam hutan. Tapi kalau kaedah kesopanan atau etika itu berhubungan dengan orang lain. Bagaimana seorang anak harus menghormati orang tuanya. Bagaimana seorang tamu harus menghormati tuan rumah. Bagaimana seorang tuan rumah harus menghormati tamu. Nah, kaedah etika itu tidak memiliki sanksi. Walaupun hari ini kode etik itu memiliki sanksi. Nah, ini dah melenceng sebetulnya ya dari yang seharusnya. Yang membedakan kaedah kesopanan atau etika dengan kaedah hukum adalah manakala kaedah itu memiliki sanksi. Setiap kaedah itu memiliki tiga hal, yaitu adanya perintah, adanya larangan, dan adanya kebolehan. Nah, kaedah kesopanan, etika tadi tentu memiliki tiga hal itu, tetapi dia sanksinya paling sifatnya tercela atau himbauan atau ya, tidak terpuji, dianggap tidak sopan. Tapi kaedah hukum dia akan memiliki sanksi, sanksinya nyata dan keras. Kalau melanggar norma-norma agama itu sanksinya dosa, walaupun tentu ada kaedah hukum agama yang memiliki sanksi di dunia ini. Nah, kaedah hukum tadi memiliki sanksi, dan ketika ada sanksi disitulah disebut dengan kaedah hukum. Nah, adapun kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia itu sebetulnya adalah lebih pada awalnya adalah merupakan kaedah-kaedah kesopanan dalam hubungan dengan kehidupan manusia yang lain. Nah, setiap nilai-nilai itu pasti menjamin nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, setiap orang dilarang untuk mengambil hak-hak asasi orang lain. Karena yang dimaksud dengan hak asasi itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahirnya. Ada 3 generasi hak asasi manusia. Itu HAM generasi pertama, itu didasarkan pada Universal Declaration of Human Rights, diantaranya adalah hak hidup, hak untuk beragama, kemudian hak untuk bebas. Kemudian ada HAM generasi kedua, yang dapat kita temukan di dalam dokumen ICCPR, International Covenant Civil and Political Right. Nah, itu diantaranya adalah hak milik, hak untuk berbicara, hak untuk berorganisasi, hak untuk berkumpul. Nah, itu adalah bagian dari HAM generasi kedua. Dan HAM generasi ketiga itu adalah hak untuk lingkungan sehat, hak untuk hidup layak di pemukiman yang layak. Nah, itu adalah HAM generasi ketiga. Nah, jadi kemudian nilai-nilai hak asasi tersebut itu kemudian dikonversi menjadi hukum yang apabila dilanggar, hak asasi orang itu apabila dilanggar, maka orang akan dijatuhi sanksi berupa hukuman. Dia menjelma menjadi kaedah hukum. Lalu kapan dia menjelma menjadi kaedah hukum pidana? Yang manakala sanksinya berupa pidana. Nah, jadi dalam hukum itu kan ada hukum yang bukan hukum pidana dan ada hukum yang merupakan hukum pidana. Kalau hukum pidana, sanksinya berupa pidana. Kalau hukum yang lain, sanksinya bukan sanksi pidana. Misalnya ada sanksi dalam hukum perdata yaitu ganti rugi. Sanksi dalam hukum administrasi itu misalnya diberhentikan dari jabatan. Sedangkan sanksi dalam hukum pidana itu disebut dengan pidana. Sanksinya adalah
Pertama, pidana mati bahkan. Kemudian ada pidana penjara. Kemudian ada pidana denda. Dan ada pidana tambahan dalam hukum pidana, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, apabila sanksinya berbentuk pidana, maka satu perbuatan yang tadi dianggap sebagai pelanggaran hukum, dianggap sebagai tindak pidana. Ada perbuatan yang menurut kita sederhana, tetapi itu menjadi tindak pidana. Contoh adalah misalnya menggali tanah uruk, dijual, itu ternyata sekarang adalah tindak pidana. Dan sebaliknya ada perbuatan yang menurut kita mungkin demikian jahatnya, demikian kejamnya, tapi ketika negara belum menetapkan itu menjadi tindak pidana di dalam undang-undang, dia bukan tindak pidana. Nah, jadi sudah pastilah bahwa setiap tindak pidana itu sudah pasti pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Tapi tidak semua pelanggaran terhadap hak asasi orang dikonversi menjadi tindak pidana. Apa misalnya? Contoh, ada hak asasi orang untuk hidup, hak atas kehidupan. Apabila dilanggar, hak hidup orang itu dikonversi menjadi pasal 338 KUHP, yaitu kemudian ada hak untuk bebas. Nah, perampasan terhadap kebebasan orang itu dikonversi menjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan orang. Diatur dalam pasal 333 KUHP. Nah, kemudian HAM generasi kedua, hak milik misalnya. Hak milik itu dijamin oleh dokumen hak asasi manusia. Apabila ada orang melanggar hak asasi orang terhadap hak milik, maka dia diancam dengan pidana penjara sebagai pelaku pelanggaran pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 atau pasal 372 penggelapan atau pasal 378 tentang penipuan. Selanjutnya, ada pelanggaran terhadap hak-hak milik orang lain. Ada juga pasal 406 KUHP. Nah, termasuk juga perampasan terhadap kebebasan orang untuk menyatakan pendapat. Itu diatur dalam Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Apabila dilanggar, apabila kita menghalang-halangi orang untuk melakukan unjuk rasa, kita diancam dengan pidana. Jadi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini, itu sebagian besar sudah diancam dengan pidana. Walaupun misalnya ada juga hak untuk beragama misalnya. Orang yang tidak beragama sampai hari ini tidak diancam dengan pidana. Dia menjadi pelanggaran HAM ansih. Dia belum menjadi tindak pidana. Nah, itu kemudian perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam buku 2 KUHP yang disebut sebagai mala in se, yaitu kejahatan yang senyatanya jahat. Lalu kemudian selain mala in se ada yang namanya mala prohibita, yaitu perbuatan yang sebenarnya bukan jahat, tetapi oleh negara ditetapkan sebagai tindak pidana. Maka jadilah dia sebagai pelanggaran. Nah, mala in se ini kan kejahatan yang sebenarnya biasa, tapi ketika kejahatan itu dilakukan terhadap orang-orang banyak yang menimbulkan kerugian dalam jumlah yang luas, itulah disebut dengan super mala per se, atau itu disebut dengan kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Dan itu kemudian dikelompokkan sebagai kejahatan atau hukum pidana khusus, delik pidana khusus. Nah, apa contohnya? Korupsi, kemudian tindak pidana perpajakan, kemudian tindak pidana lingkungan, kemudian tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan yang merupakan extraordinary crime atau super mala per se. Nah, bagaimana kejahatan itu berbeda dengan kejahatan yang tadi? Ya, kalau kejahatan tadi itu dilakukan terhadap orang per orang atau beberapa orang lah. Tapi kalau ini sifatnya massal seperti korupsi, itu kan korbannya masyarakat, negara, bangsa. Terorisme massal korbannya. Maka dia dianggap atau dimasukkan sebagai kejahatan extraordinary. Nah, apakah itu pelanggaran HAM? Ya pasti, itu pelanggaran HAM. Nah, semua kejahatan, baik kejahatan mala in se atau super mala per se itu adalah pelanggaran HAM. Lalu kapan pelanggaran HAM lain dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dianggap sebagai kejahatan HAM berat, pelanggaran HAM berat? Itu diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, kapan disebut sebagai pelanggaran HAM berat dan apa yang menjadi yurisdiksi Komnas HAM? Nah, Komnas HAM yang ditangani itu pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM yang tadi. Pelanggaran HAM dalam bentuk kejahatan extraordinary crime atau kejahatan biasa yang masuk sebagai mala in se itu adalah yurisdiksi kepolisian, kejaksaan untuk menanganinya. Kapan Komnas HAM harus berbuat? Sebagai penyelidik dalam perkara pelanggaran HAM berat, yang penyidiknya adalah kejaksaan.
Apa itu pelanggaran HAM berat? Ya pelanggaran seperti tadi juga, dia kejahatan juga, ada pembunuhan juga, ada perampasan kemerdekaan juga, tapi ketika dilakukan secara TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau pembunuhan terhadap 1 orang, terhadap 2 orang, terhadap 3 orang, terhadap 10 orang sekalipun, itu masih merupakan kejahatan biasa. Yang tentu pemberatan. Tapi ketika kejahatan biasa itu dilakukan oleh satu struktur organisasi yang dilakukan secara berencana, terorganisir, dan masif. Masif itu jumlahnya banyak. Nah, maka itulah yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi ada 3 kriteria kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Kejahatannya kejahatan biasa, tapi dilakukan dengan 3 hal ini. Terstruktur, sistematis, dan masif, dan ditambah satu lagi. Dilakukan oleh kekuatan yang superior terhadap kekuatan yang inferior. Misalnya negara terhadap rakyatnya. Nah, misalnya satu kompi tentara terhadap sipil, misalnya, terhadap masyarakat desa. Itu disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, itu menjadi yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia. Yang penyelidiknya Komnas HAM dan penyidiknya adalah kejaksaan. Nah, jadi kalau pertanyakan apakah itu pelanggaran HAM atau tidak, baru-baru ini pernah ada seorang anggota polisi yang dibunuh oleh komandannya. Pertanyaannya apakah itu pelanggaran HAM? Ya pasti. Ya, saya katakan dari tadi, menghina orang saja itu pelanggaran HAM. Melarang orang demo saja itu pelanggaran HAM. Melarang wartawan untuk meliput berita itu pelanggaran HAM. Nah, tapi apakah pelanggaran HAM itu dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak? Nah, itu lain soal. Tengok dulu dalam undang-undang, apakah itu merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, lalu apakah itu pelanggaran HAM berat atau tidak? Nah, yang sering disebut orang pelanggaran HAM dalam istilah sehari-hari adalah apa yang kita kenal sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, jadi ketika seorang polisi itu, anggota polisi itu dibunuh oleh komandannya, maka unsur terstruktur sistematisnya masuk. Karena komandannya melibatkan komandan-komandan di bawahnya untuk menghilangkan jejak, untuk kemudian merencanakan pembunuhan, merekayasa kasus, itu terjadi. Tapi masifnya kan tidak. Korbannya hanya 1 orang. Kalau korbannya beberapa orang, satu kantor polisi misalnya dibunuh, nah itu baru pelanggaran HAM berat. Nah, tetapi kalau yang melakukan itu adalah organisasi yang lebih lemah daripada organisasi yang kuat, itu bukan pelanggaran HAM. Ada lagi tindak pidana lain seperti terorisme. Kalau dilakukan oleh individu atau kelompok organisasi terhadap negara atau terhadap masyarakat, nah itu sebaliknya. Itu namanya tindak pidana terorisme. Tapi kalau negara melakukan itu terhadap warga negara, itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Kalau organisasi masyarakat atau masyarakat terhadap negara atau terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah, itu bisa terorisme, tapi bisa juga dianggap sebagai makar. Bisa juga dianggap sebagai pemberontakan. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau terorisme itu adalah tindakan-tindakan itu dilakukan untuk bersifat menakut-nakuti, bersifat menebar ketakutan massal, dan pelakunya terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Kalau dia tidak terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional, yang daftarnya dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka kemungkinan dia hanya melakukan makar atau pemberontakan. Nah, lalu di atas pelanggaran HAM berat, itu baru ada namanya kejahatan internasional. Nah, kejahatan internasional itu adalah kejahatan yang paling berat yang dilakukan antar negara-negara di dunia, termasuk oleh pemerintahnya terhadap suatu negara. Nah, itulah kejahatan yang paling jahat. Jadi, kembali ke pelanggaran HAM berat dengan pelanggaran HAM dan kejahatan, nah inilah perbedaannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.